Assalamualaikum kaum, di edisi ini kembali saya ingin mengajak kalian, khususnya warga Dapil 2, Kecamatan Penanggalan, untuk kembali mereview ya salah satu caleg muda yang kali ini dari Partai Keadilan Sejahtera, yaitu ketuaku Ya, Raja Hidayat Putra Manurung. Assalamualaikum Pak Potah. Waalaikumsalam. Sehat ketua? Alhamdulillah Pak Potah. Alhamdulillah ya. Kalau untuk popularitas ya, Ya, itu Raja Hidayat Putra Manurung bukan cuma di Penanggalan, saya rasa di Kota Subul Salam juga sudah cukup dikenal ya. ya, Tapi alhamdulillah. kan dikenal aja, famous aja nggak cukup ya. Ya betul. Apalagi dalam urusan kontestasi politik 2024 ini. Jadi Pak, sebelum saya mulai Nah, minta izin, ya, ingin menyampaikan bela sungkawa atas kepergian salah seorang putra terbaik ataupun pemuda terbaik dari Kecamatan Penanggalan, yaitu Muhammad Andika Yuda Harahap, yang telah berpulang ke rahmatullah di Kota Malang hari Minggu dan dimakamkan di Penanggalan. Jadi sedikit mengenalkan, beliau ini pemuda yang sangat inspiratif. Kita kenal juga banyak prestasi. ya, Ya Penanggalan merasa kehilangan lah, karena beliau ini salah satu calon doktor muda di bidang peternakan, begitu Pak. yang juga nanti kita harapkan ke Ya, depan ya. ya benar. Sebenarnya kita harapkan ya ke depan bisa memotori lah peternakan di Kota Subul Salam, khususnya di Penanggalan, begitu Pak. Ya, siap. Saya lanjut ya, Ya, ketua boleh. ya. Saya ulang lagi pertanyaan Ya, saya tadi ya. Ya, sebenarnya boleh. Popularitas saja kan nggak cukup ya kalau di Ya. kontestasi politik. Apalagi pengalaman politik kita kan sudah yang keempat kalinya ya ini. Ya. Setelah 2009. 7. Oh ya, benar. 2009, 2014, Ya, ya. 2019, dan ini 2024 ya. Tentu kita banyak belajar ya. Kita nggak butuh lagi, warga nggak butuh lagi janji-janji manis ya. Dan nggak butuh lagi, sekarang udah lebih cerdas, nggak butuh lagi amplop ya. Ya. Pasti orang benar-benar ingin menyaring, memfilter orang-orang berkualitas lah yang akan duduk di parlemen nanti. Jadi tadi kan di awal sudah disinggung kan Pak, bahwa memang popularitas saja itu nggak cukup. Ya, Tapi ya popularitas itu kan penting juga. Hanya saja ya memang dibarengi dengan dikenal ini karena apa dulu gitu Pak. Populernya gara-gara apa gitu. oh iya, Jadi memang benar. Alhamdulillah yang tadi disampaikan Bapak tadi bahwa saya dikenal juga di Kota Subul Salam, ya mungkin karena kegiatan-kegiatan kita juga semasa di Perpena juga ya gaungnya kota begitu Pak. iya, Sehingga banyak masyarakat yang sudah mengenal. Selain popularitas juga kan ya memang tugas dari seorang parlemen itu kemudian hari kan memang bersuara ataupun ya mampu meraih lah, menyandikan, mewakafkan diri untuk menjadi penyambung lidah masyarakat. Artinya mampu menyalurkan aspirasi masyarakat di gedung parlemen, di lembaga dewan begitu Pak. Ya memang harus janji dulu di awal. janji dulu. Ya harus janji dulu di awal. Kemudian ditepati. realisasi. Iya betul, realisasi begitu. Tapi kan banyak juga sekarang yang janjinya apa, terus faktanya apa, begitu. Itu udah banyak dirasakan oleh masyarakat ya. Nah kalau itu Pak, kan saya lah pribadi masih muda. Artinya kemudian kalaupun saya tidak menepati janji saya, rakyat bisa menghukum saya Pak. Dengan cara sanksi Dengan moral. cara ketika bertarung lagi di periode selanjutnya nggak usah dipilih lagi. Oh iya, iya. Dan juga ini zaman digital kan ya kemudahan masyarakat itu untuk menyampaikan aspirasi kan juga mudah. Ya, Hanya dengan buat status, nggak perlu datang ke kantor parlemen nggak ya. perlu lagi. Jadi sanksi sosial itu juga kan sebenarnya kan cukup berat itu. Iya. Ya, mungkin itulah Pak. Kenapa Putra milih partai PKS? Jadi
ada keyakinan Hmm. bahwa PKS ini terus bertumbuh, Pak. Iya. Juga begini, saya memandang bahwa kalau kita ingin belajar, artinya berkarir di politik, Hmm. salah satu wadah partai politik yang saya pikir baik untuk berkarir itu ya di PKS. Iya. Karena pertama, bahwa sistem kaderisasi, administrasi, dan kepartaiannya jelas, Pak. Hmm. Kemudian juga partai ini selalu bertumbuh, walaupun hanya 1%. Tapi partai ini tetap bertumbuh. Tetap Setiap bertumbuh. hari. Setiap harinya tetap bertumbuh. Walau hanya 0,0,0,1%. Tapi partai PKS tetap bertumbuh. Jadi ada kepercayaan bahwa bisa dalam waktu 10 tahun lagi atau 2 periode, itu ya PKS ini bisa duduk di jabatan eksekutif, Pak. Itulah satu kepercayaan, sehingga memang saya ingin berjuang lah untuk memenuhi kepercayaan itu, begitu, Pak. Oh, Kira-kira. begitu ya. Ya. Itu insting dari seorang putra hidayat ya. Ya, betul. Oke. Hal yang paling urgent nih ya, Putra ya, biar kita to the point terus. Yang paling urgent perlu diperbaiki atau dibenahi ya, dalam pikiran Putra itu apa di Kota Sebulu Salam ini? Yang pertama, manajemen pemerintah lah, Pak. Manajemen pemerintah. Manajemen pemerintah, artinya kebijakan-kebijakannya kan. Karena kan sebenarnya kalau manajemen pemerintah ini baik, saya pikir kepuasan masyarakat kan itu artinya gini. Kan kita bisa lihat nih, Pak, kepuasan masyarakat itu bagaimana hari ini. Kalau data dari Litbang, survei dari Lamuri, saya pernah lihat, Iya. itu 90% masyarakat Sebulu Salam itu tidak puas dengan pemerintahan kita hari ini. Jadi selain daripada manajemen juga bagaimana saya bilang kan, Pak ya, kayak kemampuan pemerintah inilah dalam hal menghadirkan kebijakan-kebijakan itu yang betul-betul perlu. Jadi masyarakat tuh merasakan sendiri manfaatnya, begitu, Pak. Mungkin kira-kira begitulah secara gambaran luasnya. Jadi sekarang kan memang eksekutif kita juga memang kadang-kadang aktif di sosial media juga ya. Kita kadang-kadang mengukurnya lewat berbagai macam isu sosial yang diangkat di media sosial. Nah, sekarang masyarakat Sebulu Salam kan udah lebih cerdas ini, Ketua ya. Ketika ada satu permasalahan di Kota Sebulu Salam dan sering dikritik oleh kritikus yang ada di Kota Sebulu Salam, itu tamengnya selalu bertumpuk pada Pak PLT kita ya, PLT Sekda sekarang. Ketum. Iya. Terus kebanyakan kalau kita lihat eksekutif kita yang BL1 ini itu rata-rata apa ya, gimana ngomongnya, kegiatan-kegiatan sosialnya itu kalau kita rasa-rasa itu hanya sekedar pencitraan saja, seperti contohnya banjir sekarang ya. Kayak sekedar pencitraan saja, karena sekarang kita udah lebih cerdas, tahu yang mana gimmick, yang mana real gitu ya kan. Pertanyaan saya ke Ketua terkait tentang PAD. Apa tanggapannya? Jadi tadi ada disinggung lah, Pak, tentang gimmick ya. Ya. Saya kadang-kadang curiga, Pak. Apa Pak BL1 ini baca bukunya Niccolo Machiavelli mungkin, judulnya Il Principe. Karena memang di situ teori politiknya ialah bahwa masyarakat hanya ingin melihat apa yang tampil di layar. Iya, tampil yang hanya tampil maksudnya. Secara fisik ya, di depan. Secara zohir lah, secara kelihatannya begitu. Saya kadang-kadang curiga, mungkin dia baca ini gitu. Terkait PAD, Pak. Memang itu juga ada saya baca bahwa PAD Kota Sebulu Salam terendah kedua se-Pulau Sumatera. Se-Pulau Sumatera. Iya, ada saya lihat seperti itu. Bukan hanya di Aceh ya. Bukan di Aceh. Jadi
eh, sebenarnya kan Suku Salam ini sangat kaya, Pak. Artinya pemerintah juga bisa menggenjot lah pendapatan asli daerahnya. Namun ya seperti itu tadi, Pak. Kalaulah kita sebagai masyarakat melihat bahwa penggunaan anggaran itu tidak tepat sasaran mungkin. Jadi masyarakat pun mungkin malas juga membayarkan pajaknya. Kan bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Nah, ketika masyarakat pun puas, pasti dengan sukarela lah itu. Masyarakat tuh pasti senang lah mau bayar pajak, kan begitu. Bisa jadi seperti itu kalau menurut saya, selain daripada hal-hal teknis lainnya. Tapi sekarang kan di pelaku-pelaku usaha kan sudah dikenakan biaya pajak 10%. Ya, Ya, itu kan tetap harus dibayar. Di mana biaya yang 10% ini kan dibebankan kepada konsumen juga. Kita kan tetap bayar ya. iya. Ah, Kalau kita lihat memang di beberapa tempat-tempat restoran, kafe, memang kan udah ada tuh kadang-kadang. ya 10%. Ada balihonya di situ kan? Ya. Ada balihonya memang. Ya nggak tahu lah apa namanya strategi pemerintah. Ah, Tapi yang jelaskan dengan posisi kita sebagai dua terendah itu kan artinya masih gagal lah, Pak. Mungkin bisa jadi begitu kan? Iya. Strateginya yang gagal atau bagaimana kita kurang mengerti. Tapi yang jelas kalau lah masyarakat senang, artinya percaya dengan pemerintahnya, pasti dengan sukarela itu, Pak. Pasti sukarela, dengan sukarela membayarkan pajak. Kayak di zaman-zaman penjajahan atau zaman-zaman perjuangan, ketika memang Indonesia ingin berjuang, memang kan masyarakat itu sukarela dia memberikan bantuan walaupun ya, berbondong-bondong. iya, walaupun hanya sedikit gitu. Ya. Selain itu apalagi nih permasalahan yang menurut Putra perlu disorotin nih di Kota Sebulu Salam? Salah satunya, Pak, masalah stunting. Oh iya. Jadi itu kan memang agak jadi pembicaraan juga lah di media sosial kan, bahwa tahun 2021 angka stunting di Suku Salam itu kisaran 41%, Pak. 41%. Iya. Kemudian di tahun 2022 itu sekitaran 47%. Artinya terus bertumbuh. Artinya gagalnya pemerintah dalam, jangankan dulu untuk menurunkan, Pak, tapi untuk mencegah bertumbuhannya aja sudah gagal. Karena terus bertumbuh ini kan artinya, padahal begini satu lagi, Pak, saya berharap ini sebenarnya dengan adanya dewan kita lah, Pak, yang di bidang kesehatan, saya berharap sebenarnya kayak mereka tuh bisa lah ya memberikan pengawasan yang lebih lagi dalam bidang stunting ini. Apalagi ini kan stunting ini kan program prioritas juga ini di nasional. Iya. Sehingga memang kita berharap stunting ini bisa berturun lah, karena kan kalau bukan sama generasi yang ke depan ini, sama siapa lagi kita bisa berharap ke depannya kan, Pak? Kalau memang udah dari kecil dia sudah kekurangan gizi, ya bagaimana nasib kita di kemudian hari, Pak? Iya, Kota Sebulu Salam. Ini program prioritas seperti yang Ya. prioritas nasional seperti yang Ketua bilang tadi ya. Jangankan untuk menurun, Ya. stagnan saja seharusnya kita harus mempertanyakan ya. Ya. Ini Bertumbuh. Ya. Ngomong-ngomong itu tadi yang di bidang kesehatan, anggota parlemen kita siapa tuh yang Ketua maksud? Sama-sama kita ketahui lah, ada juga di situ yang sarjana kedokteran ya. Oh, ada. Ada. Ada berapa orang? Saya yang tahunya satu. Satu ya. Ya. Dan dia juga penentu ya. Pengetuk palu. Ya. Iya ya, itu secara ini ya, secara secara logika aja ya. Sebenarnya kan kita berharap di situ kan, dengan adanya ya orang-orang kesehatan ini kan artinya lebih bisa memberi perhatian lah di bidang kesehatan kan. Ya, lebih paham solusinya apa ya. Selain itu ada lagi? Kalau di Dapil 2 secara khusus di Dapil 2 Kalau Kecamatan di Penanggalan. Dapil 2 Kecamatan Penanggalan, memang ini udah menjadi hal yang sangat udah bekarat kita bilang, Pak, masalah ini. Masalah PDAM. Oh iya, itu lagi ya. Dan saya pun rasanya udah capek juga, Pak. Demonstrasi sudah, melakukan audiensi sudah, turun ke lapangan juga sudah. Yang kita lihat di lapangan adalah dari 3 mesin, ketiga-tiganya rusak.
3 mesin. 3 mesin, tiga-tiganya rusak. Saya tanya kok bisa rusak? Jawaban mereka sederhana. Yang dibeli mesin bekas. Yang dibeli mesin Ya, padahal kan bicara air ini kan berbicara kebutuhan dasar manusia ini, Pak. Ya, betul, betul. Apalagi kami di Dapil Penanggalan, itu air itu susah. Kalau lah sumur bor itu, Pak, kalau di sekitaran rumah saya ya, itu bisa sampai 50 meter baru dapat airnya. Wah. Nah, jadi memang masyarakat tuh bergantung pada aliran dari PDAM untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika memang air ini macet ataupun nggak nyala lagi, ya masyarakat tuh udah kayak santri lah, Pak. Mandi ke masjid, mandi ke sungai, keluar rumah pakai sarung, pakai anduk, bawa ember, ya gitu-gitulah. Untungnya di sana banyak aliran sungai ya. Alhamdulillah di sana banyak sungai. Banyak wisata di sana ya. Alhamdulillah di sana banyak sungai. Ya, itu memang hal yang harus sangat diperhatikan. Iya, harusnya itu menjadi perhatian khusus lah. Karena kan kalau memang itu diperhatikan secara khusus, saya rasa memang nggak sulit-sulit kali lah. Hanya saja mungkin dianggap tidak penting mungkin. Mungkin ya itu juga karena komposisi kursi di DPR Pananggalan kemarin kan cuma 3 nih Pak. Mungkin kurang kuat nih di parlemen. Mungkin ketiga-tiga dewan tuh nggak mandi dia, Pak, mempergi kantor dewan. Bisa jadi kan? Bisa jadi ya. Jadi orang karena di sana kan susah air ya. Jadi mereka nggak perlu itu masalah air kan? Iya. Atau mereka punya sumur bor lah. Iya. Mungkin begitu. Oke. Kalau nih ya nanti Ketua Putra ini insya Allah terpilih, duduk langkah-langkah apa yang Ketua akan lakukan untuk mengatasi hal ini? Yang pertama kita pasti meminta dulu lah ke eksekutif. Dan memang harus dikawal memang sampai betul-betul terrealisasi itu, Pak. Ya, paksa ya? Iya, memang harus, bukan paksa lah, artinya memang itu harus dikawal sampai terrealisasi. Karena ya fungsinya kan memang kita berbicara. Apakah memang selama ini tidak ada yang bicarakan? Nah, kita berharap memang ini kan masalah air ini ya kalau bisa janganlah sampai berlarut-larut lagi lah. Udah cukup lah penderitaan kami. Memang harus disegerakan itu, Pak. Bagaimana caranya harus disegerakan. Apakah ke pusat, apakah ke provinsi kan? Memang itu harus kita segerakan. Harus kita tuntaskan itu masalah dasar itu, kebutuhan air itu. Saya rasa dari APBK kita aja udah cukup memperbaiki itu. Ya, kalau misalnya eksekutifnya mau kan. Kalau 3 dewan ini sepakat ya? Sepakat? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Ya. Oke. Jadi ada banyak perwakilan kita di Parlemen Kota Sebul Salam yang diwakili oleh anak muda. Ya. Tapi toh nyatanya juga tidak menjamin ya kesejahteraan untuk kaum muda, untuk kita lah umumnya masyarakat Kota Sebul Salam ini. Ada berbagai macam problem yang kita lihat ya di Kota Sebul Salam ini, mulai dari gaji, bukan hanya perangkat desa, gaji honorer, gaji pegawai kebersihan, gaji pemadam kebakaran, banyak hal lah. Bahkan insentif dari tenaga kesehatan. Ya, ada banyak problem lah di Kota Sebul Salam ini. Artinya dengan kehadiran anak-anak muda di parlemen juga tidak menjamin ini Ketua untuk mengatasi masalah-masalah ini. Gimana tanggapannya? Jadi sebagai anak muda, Pak, kita kan harus lebih mampu lah untuk bertarung lah di dewan tuh. Karena kan kita lebih punya semangat lebih menggebu-gebu gitu. Memang agak miris juga ini, Pak, terkait bicara honor ini. Baik itu honor guru, honor perangkat desa, atau honor petugas kebersihan, petugas kesehatan. Karena di zaman penjajahan aja, Pak, yang jelas-jelas menjajah aja memang gaji itu dibayarkan di awal bulan. Ya, bisa di awal bulan, bisa di pertengahan bulan, tapi yang jelas gaji itu dibayarkan. Ini bahkan yang tahun lalu masih ada utang. Masih ada utang kalau di pekerjaan ini ya. Desa. Bukan rekanan. Ya. Yang saya tahu rekanan lah. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemerintahan hari ini lebih parah dari penjajah.
Begitu aja. Lebih parah dari Lebih parah dari penjajah. Oke deh. Terakhir ini untuk closing statement ya, Ya. kepada Raja Hidayat Putra Manurung ya, anaknya Pak Manurung ya. Ya, jelas. Jelas. Untuk warga Dapil 2 Kecamatan Penanggalan, Ya. apa yang ingin Putra sampaikan kepada mereka supaya juga menjadi bahan observasi untuk mereka nanti memilih di 14 Februari 2024. Silakan. Jadi pada masyarakat Kecamatan Penanggalan, saya berharap bisa menjatuhkan pilihannya kepada kami yang belum pernah menduduki jabatan dewan ini. Kepada kami yang masih muda. Karena kami yang muda ini punya waktu dan tenaga yang masih luang. Dan kalaupun kami gagal, ya artinya masyarakat masih bisa menghukum kami di periode selanjutnya. Saya masih 26 tahun. Jika memang pun terpilih, berakhirnya jabatan, saya masih berumur 31 tahun. Artinya langkah saya masih panjang. Jadi masyarakat silahkan menilai bagaimana kinerja saya ke depannya. Jadi saya ingin mengenalkan, jangan lupa Raja Hidayat Putra Manurung, Nomor? Partai PKS nomor urut 2. Oke, jangan lupa juga subscribe kanal Pota. Ya, jangan lupa subscribe kanal Pota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.